got a headache. Goodbye. Headaches don't mean that. Halo Bebaners, dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya di channel C19. Gimana kabar Anda semua? Sehat? Mental aman? Saya harap kalian sedang dalam mood yang baik. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup menarik untuk kaum Adam yang normal, tapi tidak bagi kaum penyuka sesama jenis. Film ini berjudul Hospitality atau Penginapan yang dirilis tahun 2018 lalu, tepatnya saat saya masih semester 1 di bangku kuliah. Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu blok semua chat WhatsApp agar tidak mengganggu saat menonton nanti. Matikan semua notif yang masuk, siapkan semua item kasur, bantal, selimut, celana dalam pacar, apapun itu, kita langsung saja ke alur cerita. Kisah akan berfokus pada seorang ibu yang memiliki penginapan di rumahnya. Ia bernama Donna. Walaupun Donna berumur 40 tahun, namun penampilannya tetap bikin para buaya melirik dan berkata, wow, 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 wow. Donna sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Jimmy. Ini bebenguknya, kata si John. Walaupun Jimmy berusia 18 tahun, namun tingkahnya layaknya anak-anak di bawah 10 tahun. Jimmy adalah hasil perbuatan Donna di masa lalu, di mana Donna secara sukarela menawarkan produk salah satu bagian tubuhnya yang dapat menghasilkan generasi penerus kepada para tamunya yang menginap di penginapannya, dan berkata, silahkan produknya mas. Sehingga sampai sekarang Jimmy tidak tahu siapa dan di mana sosok ayahnya berada. Namun untungnya sekarang Donna sudah taubat meski kadang-kadang masih suka hilaf. Penginapan ini terletak jauh dari kota sehingga penginapan ini jarang didatangi tamu kecuali bagi mereka yang akan menuju kota. Penginapan ini juga diawasi oleh seorang sheriff bernama Zen, di mana dia selalu meminta bagian 20% dari uang yang didapat dari tamu. Tak hanya uang, jika ada kesempatan Zen juga meminta pelayanan khusus kepada Donna, apalagi kalau bukan bercocok tanam. Keesokannya terlihat Donna sedang merayakan ulang tahun anaknya. Namun seketika ia kedatangan tamu yang ia pikir adalah Zen yang meminta servis ulang. Ternyata hari ini Donna akhirnya kedatangan tamu yang akan menyewa penginapannya. Orang itu bernama Cam. Cam berniat bermalam di sana selama beberapa hari ke depan. Hingga di malam hari sepertinya Cam memiliki maksud lain. Cam mengendap-endap seperti mencari sesuatu. Namun karena Donna belum tidur, Cam memutuskan menghentikan pencariannya. Di pagi harinya, Cam yang merasa kasihan melihat tingkah Jimmy, kemudian mengajari Jimmy cara menembak yang benar agar dapat membela dirinya. Okay. There you go, keep it level. Now think about that gun as an Use that trigger. Yeah! There you go. Tak berselang lama, Zen kembali datang di mana kebersamaan Donna dengan Cam membuat Zen sangat cemburu. Ia menyuruh Donna segera menagih uang sewa Cam agar Cam segera pergi. How many nights? One so far. He hasn't paid me yet. Yeah, you spent the damn night and ate your damn food. What are you gonna do when he says you don't have the money? Di malam harinya, Cam dan Donna tengah mengobrol santuy di meja makan. Karena kebetulan Jimmy sedang tidur dan di sana hanya ada mereka berdua, bisa dipastikan bahwa orang ketiganya adalah setan yang membuat Donna yang sudah taubat menjadi hilaf kembali. Nah, setelah main ular-ularan sudah selesai, Cam terlihat kembali mencari sesuatu di penginapan ini. Hingga akhirnya Cam berhasil menemukan koper berisi sejumlah uang dan sebuah pistol di dalamnya. Lanjut, Donna yang masih belum puas dengan permainan semalam, ia kembali menawarkan kepada Cam. Cam yang menerima tawaran itu pun hanya bisa menerima dan tertawa bahagia. Oh my
Pada saat pertandingan lagi seru-serunya, Donna melihat tanda lahir Cam yang ternyata sama persis dengan tanda lahir yang dimiliki oleh Jimmy, anaknya. Dan ternyata Cam adalah ayah kandung dari Jimmy. Itu dikarenakan 18 tahun yang lalu Cam pernah menginap di penginapan itu saat Donna masih segar-segarnya mempromosikan jasa servis khususnya. Donna juga sebenarnya tidak yakin kalau Cam adalah ayah kandung Jimmy karena bagaimanapun juga Donna melakukan adegan mantap-mantap dengan banyak pria. Di siang harinya penginapan Donna kembali didatangi oleh tamu bernama Joe. Saat malam tiba, Joe mengisyaratkan Cam untuk segera bertemu dengannya di lantai bawah. Dan ternyata Cam Joe sudah saling kenal satu sama lain. Mendengar keributan di bawah, Donna terbangun dan menanyakan apa yang salah pada mereka berdua. Jadi sebenarnya tujuan Joe datang ke sana adalah untuk meminta uang yang dulu pernah Cam simpan di penginapan itu. Awalnya Cam mengatakan bahwa uangnya telah hilang, namun karena Joe yang tahu kalau Cam sedang berbohong, mulai menyiksa hewan peliharaan Jimmy. What's up, Doc? It's okay. It's okay. There you go. Just stop! Cam yang tak tahan lagi akhirnya jujur kalau uangnya ada padanya dan akan mengambilnya. Cam kemudian mengambil koper berisi uang yang ia temukan dan dia hanya mengeluarkan pistol di dalamnya. Setelah Joe mendapatkan apa yang dicari, dia pun bergegas pergi. Belum sempat keluar, Joe dihadang oleh Jimmy dengan menodongkan pistol. Karena dari tadi sebenarnya Jimmy telah menguping aktivitas mereka di anak tangga. Jimmy yang tahu kalau Joe menyiksa hewan peliharaannya pun marah dan menodongkan senjata itu. Saat Joe melawan Jimmy, refleks Donna langsung menyayat leher Joe yang mengakibatkannya tewas seketika. When it's deep enough, we'll go in and grab him. Oh, baby. Untuk menghilangkan jejak, segera mereka menguburkan mayat Joe di tanah kosong dekat penginapan. Di sana Cam curhat mengapa ini semua terjadi. Dulu Cam sering keluar masuk penjara, kemudian setelah dia bebas, dia bekerja sebagai pemasang ubin di bawah naungan Joe. Jadi otomatis Joe adalah mantan bosnya. Suatu hari saat bekerja, ia tidak sengaja menemukan koper berisi uang. Kemudian Cam mengabari hal itu kepada bosnya. Joe yang tahu kalau koper itu berisi uang mulai tertarik untuk mengambilnya hingga akhirnya Joe mencari Cam selama 20 tahun lamanya. Saat mereka akan membawa mayat Joe ke lubang yang digali tadi, ternyata Joe belum benar-benar meninggal. To get away, you could be at the fucking police station. He's got a hole in his neck. He probably bled out. There. Diam-diam Joe merayap kabur dari Donna dan Cam. Namun sayang, Joe ditemukan dan segera Donna dan Cam membunuhnya. Namun dari ujung jalan terlihat mobil sheriff yang melintas dan menuju penginapan Donna. Karena sudah panik, mereka akhirnya kembali membawa mayat Joe ke dalam. What in God's How name am I? happened? Oh, you won't even believe it. Damn bunny rabbit escaped and got killed by a coyote. Coyote dropped the bunny rabbit, and now we gotta bury the poor thing. Karena merasa ada kejanggalan di rumah ini, Sheriff Zen mulai curiga dan menginterogasi Cam. Cam akhirnya mengaku dan akan membagi dua uangnya jika mau membiarkannya pergi. Zen kemudian menemui Donna dan menanyakan apakah benar yang dikatakan oleh Cam. Karena terpojok, Donna akhirnya mengakui perbuatannya. Di sini Donna tahu kalau Cam bermaksud mengkhianatinya dengan tidak membaginya uang. Akhirnya Donna bernegosiasi dengan Zen akan memberikan semua uangnya jika melupakan semua yang telah terjadi. Dari perbincangan mereka, Zen memiliki niat untuk membunuh Cam dan membakar penginapan ini untuk membuat laporan kecelakaan agar mereka tidak ditangkap polisi. Dan Zen juga berniat pindah bersama Donna dan anaknya. Itu dikarenakan selama ini Zen memiliki perasaan terhadap Donna. Mendengar itu, Donna langsung mengajak Zen pergi ke kamar untuk menyatukan batang dan lubang. Namun saat akan melakukan aksinya, Donna diam-diam telah menyembunyikan pisau di balik badannya di mana Donna berniat membunuh Zen. Zen yang tahu niat Donna mulai membanting dan mencekik Donna. Namun tiba-tiba Jimmy menembak Zen yang membuat Zen seketika tewas. Setelah kejadian itu, Donna dan Jimmy memutuskan untuk meninggalkan penginapannya dan membawa koper berisi uang tadi. Let's get out of here.
Donna juga menyisihkan uang untuk Cam yang sedang terkunci di mobil Sheriff Zen, dan film pun berakhir. Ending yang sangat mendonakan. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan eksistensi kalian. Share dan buktikan kalau kalian adalah makhluk yang tidak pernah lupa untuk bernafas. Tetap semangat dan jadilah beban yang berguna bagi orang lain. Terima kasih and see you next time.